Buri. Ini Pak Ripun. Nah ini kita mau menyelesaikan studi kasus nih. Kita bacakan dulu ya, nanti bisa memberikan pendapat dan solusi. Jadi seharusnya begini, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Terus yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Nah, seperti yang kelasnya dulu itu bisa dibuka pintunya jadi satu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut pada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dibimbingnya? Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Kita coba yang pertanyaan pertama ya. Kira-kira di sekolah Ibu keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus di atas? Sebelumnya saya berpendapat dulu ya, ternyata Bu Tati itu orang yang luar biasa sekali dengan kemampuan dia itu bisa membawa anak didiknya bisa untuk berprestasi, bahkan orang tua pun segan dengan beliau. Tapi mohon maaf, untuk saya mencermati dari kasusnya ini ada suatu kesalahan menurut saya. Jadi untuk penanganannya itu masih ada kekeliruan. Nah, ketika ada siswa yang menangis tadi dan Bu Tatinya sudah tidak menghiraukan dia, anak itu kan sudah merasa bersalah, terus dihukum sampai dia menangis seperti itu sebenarnya sudah hukuman berat sekali buat dia. Belum lagi dia harus panas-panasan di luar, dijemur, harus berlutut. Rasanya itu saya melihat anak itu tuh seperti harga dirinya itu runtuh gitu. Saya sedih melihat seorang anak yang notabene di sekolah itu menuntut ilmu, tapi karena kesalahan, ya memang saya masih belum tahu kesalahannya apa, dia disiplinnya diperlakukan dengan seperti itu, melukai harga dirinya. Saya masih kurang setuju dengan penanganan dari Bu Tati itu. Nah, untuk apa yang bisa saya lakukan, yang pertama tetap saya utamakan untuk anak dahulu. Anak itu saya rangkul, saya gandeng, meskipun tanpa izin Bu Tati. Kalau dia sudah menangis seperti itu, bahkan dilihat sama teman-temannya, di kelas lain pun terdengar, saya utamakan anaknya. Anak saya rangkul, ya kelas saya, ya saya bawa ke kelas saya berikan air minum dulu lah untuk menenangkan dia. Terus sedikit-sedikit lah saya ingin berbicara dengan anaknya. Sebenarnya ada permasalahan apa? Kok dia bisa sampai dihukum seperti itu? Apakah dia melakukan kesalahan yang ringan atau berat? Terus kenapa dia berbuat seperti itu? Terus tanggapannya dari Bu Tati seperti itu kenapa? Apakah sudah melakukan berulang kali? Nah, disitulah saya mencoba mempelajari dulu apa yang diceritakan dari anak, karena
kadang kita hanya mendengarkan salah satu pihak, tapi ternyata kita tidak mendalami dari pihak lain. Itu yang salah. Mulai dari anak dulu kita pahami masalahnya apa. Nah, kalau sudah tenang seperti itu menurut saya Pak Erwin. Jadi ini sudah menjawab dua pertanyaan. Jadi apa yang pertanyaan pertama itu kira-kira keputusan seperti apa yang akan diambil, sudah dijelaskan tadi bagaimana penanganannya pada siswa. Terus kemudian yang pertanyaan kedua sudah dijawab juga, tanggapan atau pendapat Ibu Guri atas keputusan yang dibuat rekan kerja Anda ternyata berbeda, tapi ada penanganan khusus atau penanganan yang mungkin dirasa lebih baik untuk anak, kembali lagi ke anak. Kemudian ketiga, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja Anda dalam mengambil keputusan? Ya diibaratkan tadi prinsip apa itu? Kalau melihat dari studi kasusnya, melihat dari kewenangan tadi itu sendiri, sepertinya dia ingin menerapkan kedisiplinan. Tapi kalau penerapan kedisiplinan kita kan bisa melalui kebiasaan. Tidak harus siswa salah terus dihukum. Ingat kalau kita di pendidikan itu bukan sebagai organisasi hukum. Jadi kalau ada siswa salah kita menghukumnya, tidak. Tapi di sekolah itu ada bimbingan konselor Pak Erwin. Jadi apapun kalau yang terjadi pada anak itu kan melihat dari contoh dari yang tua dulu, gurunya dulu, pembiasaan dulu. Di konselor kita beri nasihat, kita beri wejangan. Kalau ketika anak punya masalah itu sebenarnya itu karena dia susah beradaptasi, entah dia beradaptasi dengan lingkungan di sekolahnya atau sedang ada permasalahan di rumahnya. Tidak mungkin anak berbuat kesalahan itu tanpa ada penyebabnya. Konselor, kalau memang dari guru SD itu yang berperan konselor, yang pertama kan memang dari guru kelasnya, tapi kan ada pihak konselor lain, bisa kita mintakan pendapat dari kepala sekolah sebagai pemegang wewenang, atau kita bisa sama rekan kerja dulu bagaimana untuk penanganan kasusnya seperti ini, apakah manusiawi juga seperti ini. Nah, peran rekan kerja, peran bersama teman di sekolah itu juga berperan untuk menentukan seperti itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu malah menjadi momok bagi sekolah kita sendiri, menjadi sebuah ketidakpercayaan masyarakat kepada sekolah itu sendiri. Kasusnya seperti itu kan, karena maunya sekolah itu disiplin, anaknya di sini kan ternyata wali muridnya ada yang tidak terima seperti itu. Malah nanti jadinya ketika anak itu keluar dari sekolah, dia kembali ke masyarakat, dia menjadi seorang yang merasa, oh ternyata aku dulu pernah dihukum, nggak apa-apa di sekolah pernah dihukum gitu. Dendam seperti itu. Jadi sekiranya itu berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri sesuai dengan pemikiran tadi? Kalau saya masih berbeda Pak Erwin. Jadi ya memang disiplin itu memang iya, tapi kan itu menjadi satu bagian dari pengembangan karakter anak, tidak hanya disiplin saja. Nah, untuk supaya anak itu bisa disiplin kan diimbangi dengan karakter lainnya. Tidak bisa kita hanya menonjolkan sikap disiplin, salah dihukum, terus tiba-tiba anak jadi benar. Tidak, karakter lain juga didukung untuk pengembangan anak itu sendiri. Ya, dengan bimbingan konselor tadi yang menurut saya cocok ketika anak menghadapi masalah. Memang kelemahannya di sini Pak Erwin, SD itu tidak punya BK, tidak punya petugas bimbingan konselor sendiri. Penting ya? Sebenarnya penting karena masalah di SD pun juga banyak, anak-anak juga banyak mengalami masalah. Gitu, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Jadi dari apa yang diutarakan tadi, jelaskan pandangan-pandangan Bu Guri bila mana pendapat Bu Guri itu dengan rekan kerja berbeda. Apakah Anda
apakah Bu Wuri berbeda prinsip dalam pengambilan keputusan? Iya, secara umum ketika melihat kasusnya tadi saya sudah berbeda. Karena itu tadi ya, saya menganggap kalau anak didik saya itu ya seperti anak saya. Orang lain menitipkan anaknya itu kepada kita untuk dididik, bukan untuk itu sebenarnya kalau saya melihat Bu Tati tadi loh, dari pemecahan masalahnya itu seperti merendahkan harga dirinya, itu yang saya tidak suka. Nah, bagaimanapun anak itu juga anak kita juga harus membanggakan dia, membuat dia itu percaya pada dirinya sendiri, bukan untuk sebenarnya susah diutarakan. Yang terakhir ini Bu Wuri pertanyaannya, mengapa Bu Wuri berpendapat seperti itu? Faktor-faktor apa yang menentukan pendapat Bu Wuri? Kalau pengalaman ya, jadi dari banyak kasus, dari cerita-cerita rekan guru juga banyak pengalamannya. Ketika memang suatu kasus itu misalnya penanganannya tidak tepat, maka efek yang terjadi pada sekolah itu juga sangat luar biasa. Bahkan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah itu, yang akhirnya banyak sekolah-sekolah itu sekolah negeri yang tutup karena seperti itu, karena tidak percaya pada gurunya. Nah, kalau Bu Tati sendiri meskipun dia dipercaya masyarakat, tapi itu di titik sekarang. Nantinya ketika Bu Tati tidak ada, sudah pensiun, siapa yang menerima efeknya adalah sekolah itu sendiri, rekan-rekan kerja Bu Tati. Nah, oleh karena itu ya, untuk masalah kedisiplinan, karakter, kalau misalnya mau menghukum siswa, kita rembuk bersama-sama bersama rekan guru, atau kalau sudah ada layanan bimbingan konseling yang digunakan bimbingan konselingnya. Terus kalau misalkan butuh pemecahan, misalkan anaknya bandel banget dan pelanggarannya berat, nah kalau sudah pelanggaran berat kayak mencuri, menggunakan barang-barang terlarang, itu sudah ranahnya hukum ya. Kalau sudah hukum berarti kita koordinasinya dengan lembaga hukum. Gitu. Kalau misalnya ringan, masih tidak mengerjakan PR, membolos, terus ganggu temannya, tidak sengaja melukai temannya, itu masih bisa dipecahkan oleh lingkaran guru sendiri. Kalau sudah hukum, itu sudah ranahnya organisasi penegak hukum. Gitu, Pak. Jadi misalkan tadi dari muridnya Bu Tati ternyata dia masih ringan, tidak perlulah sampai merendahkan harga diri murid. Misalnya untuk hukuman cukup dengan jera. Kalau sudah jera ya sudah, kita peluk lagi, kita rangkul anaknya lagi, kita beri semangat dia, menambah percaya dirinya dia, kita tanya apa kesulitan dia dan bagaimana cara menghadapi kesulitan itu bersama-sama. Gitu Pak Erwin. Terima kasih Bu Wuri. Jadi dari kasus ini ada pendapat Bu Wuri bisa menginterupsi rekan guru yang menangani siswa yang dirasa kurang pas. Kembali lagi ke siswa, misal menenangkan siswa dan sebagainya. Intinya kita kembali atau kembali menangani siswa gitu ya, kembali ke siswa apapun itu, untuk murid atau siswa kita. Kemudian dari benang merah yang bisa kita simpulkan, pendapat ataupun yang berbeda dengan rekan bisa dikomunikasikan, dimusyawarahkan, ditentukan, kemudian sebagai penimbang. Sehingga apabila kita di satu institusi pendidikan, di lingkup sekolah dasar misalkan ada berbeda penanganan, kita bisa interupsi dengan di luar pas penanganan itu ya. Itu terima kasih Bu Wuri atas pendapatnya dan pandangannya, dan bisa menginspirasi. Salam guru penggerak Indonesia maju. Terima kasih Bu Wuri. Selamat pagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.